Terlebih dahulu, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Rizal. Nama saya Arliana, dan di dalam video ini saya akan mempersembahkan satu video documentary berdasarkan organisasi yang telah saya pilih. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 menyisakan korban sebanyak 50 juta orang yang kemudiannya menjadi pelarian di beberapa wilayah seperti Eropa dan Afrika. Hal ini kemudian mendorong PBB membentuk International Refugee Organization (IRO), sebuah lembaga khusus untuk menangani pelarian-pelarian tersebut pada tahun 1946 karena keadaan darurat. Kemudian pada tahun 1952, tugas IRO tidak lagi diteruskan, namun kemudian PBB menggantinya dengan membentuk United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) pada tahun 1950 karena permasalahan pelarian yang terus terjadi di pasca era Perang Dunia Kedua. Di awal pembentukan, UNCHR telah melanjutkan tugas yang sebelumnya dijalankan oleh IRO, salah satunya yaitu menangani nasib sekitar 400.000 korban Perang Dunia Kedua yang masih terlantar. Pada awal abad ke-21, UNCHR telah membantu menghadapi krisis pelarian terbesar di Afrika seperti di Republik Demokratik Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama dalam masalah pelarian di Afghanistan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Pada waktu yang sama, UNCHR diminta untuk menggunakan kepakarannya untuk mengatasi masalah orang-orang terlantar yang disebabkan oleh konflik. Di samping itu, peranan UNCHR ini juga merangkumi menangani bantuan untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, termasuklah sekumpulan orang yang berjumlah juta tetapi tidak mempunyai mata, sementara mereka menghadapi bahaya kehilangan hak asasi mereka karena mereka bukan kewarganegaraan. Di negara suaka, pelarian menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka yang khusus untuk status mereka sebagai pelarian. Oleh itu, UNCHR bertanggung jawab untuk menawarkan perlindungan kepada mereka. Walaupun pemberian perlindungan itu atau keselamatan fisikal adalah tanggung jawab pemerintah tuan rumah, UNCHR seharusnya memainkan peranan pemudah cara. Kamp pelarian kadang-kadang diserang oleh angkatan bersenjata negara asal dengan alasan bahwa mereka memberikan perlindungan kepada pejuang bersenjata, atau pelarian mungkin diganggu oleh pejuang di antara jumlah mereka sendiri. Untuk mengelakkan ini, UNCHR bekerja sama dengan pemerintah tuan rumah harus memastikan bahwa kubu-kubu itu benar-benar bersifat awam dan berperi kemanusiaan. UNCHR walau bagaimanapun gagal menunaikan tanggung jawab ini sebagaimana yang digambarkan oleh pelarian. UNCHR telah berjaya memberikan perlindungan kepada pelarian Afrika. Hal ini berlaku karena kebanyakan negara Afrika menerima kemasukan pelarian dari negara-negara jiran. Berbeda dengan Barat, penerimaan negara-negara Afrika terhadap pelarian bukan disebabkan oleh politik dan ideologi perang dingin. Pelarian telah diterima dan diberikan suaka sebahagian karena tradisi keramahan tetap sangat kuat di kebanyakan negara dan masyarakat Afrika. Hubungan budaya, ekonomi, dan etnik antara orang-orang dari negara jiran, terutama mereka yang tinggal di kawasan sempadan itu juga memainkan peranan penting. Gagal mempertahankan kemanusiaan eksklusif dan watak awam. Kamp pelarian dengan gagal mengasingkan pejuang dari orang awam. Selepas itu terdapat manipulasi tentang terang-terangan dan penyalahgunaan pelarian oleh militan. Pemerhatian bahwa kehadiran elemen ketenteraan untuk UNCHR nampaknya hanya mempunyai kaitan dengan pengaturan logistik dan pentadbiran.